Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat Jemaat Yosodipuro pada hari ini 24 Januari 2024. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita adalah Pembela dan Pembebas. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengaplikasikan pelajaran ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita lihat bagaimana Tuhan Allah kita digambarkan sebagai pembela dan juga pembebas. Sebagai pembela, Tuhan sebagai pembela. Citra ini jelas diambil dari dunia hukum, Bapak Ibu. Ya. Dan terutama digunakan dalam konteks janda dan juga anak yatim piatu. Nah, khususnya kitab Ayub dan Mazmur itu menggambarkan Tuhan sebagai pembela para janda dan juga anak yatim piatu dari kita ambil contohnya Mazmur pasal 68 ayat yang ke-5. Ya. Mazmur pasal 68 ayat ke-5, dia adalah bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Nah, kata pelindung Bapak Ibu, itu di dalam bahasa aslinya itu adalah dayin, yang artinya hakim. Ya. Nah, jadi dari kata ini memang benar menunjukkan bahwa Allah adalah pembela bagi mereka yang direndahkan, bagi mereka yang membutuhkan seperti para janda dan anak yatim piatu ini. Ya, dia adalah hakim bagi atau pembela bagi hak-hak mereka yang tertindas dan juga yang membutuhkan. Di Mazmur pasal 76 ayat 8 digambarkan seperti itu juga. Ya. Kemudian bagaimana Tuhan digambarkan sebagai pembebas. Nah, Rasul Paulus menggambarkan kisah keluaran di 1 Korintus 10 ayat 1 sampai yang keempat. Ya. Bagaimana nenek moyang kita bangsa Israel, mereka dulunya di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan juga dalam laut. Ya, ini kisah bangsa Israel ketika menuju tanah Kanaan, diberikan Tuhan tiang api dan tiang awan untuk melindungi mereka, mengawasi mereka, dan juga mereka melewati laut, Teberau dan juga sungai Yordan. Itu karena kuasa Tuhan. Dan mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka minum minuman rohani yang sama. Ya. Buktinya apa ketika perjalanan bangsa Israel Tuhan mengirimkan mana dari surga dan juga memberikan minum dari batu. Ya. Dari batu ketika mereka di Meriba ya. Pada waktu itu mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan ini adalah diberikan makanan dan minuman ini dari cara yang supernatural, bukan cara yang biasa. Ya. Makanya disebut makanan dan juga minuman rohani yang luar biasa. Ya. Mazmur pasal 114 ya. Ini juga menunjukkan bagaimana penyelamatan Tuhan bagi umat Israel dari Mesir dan digambarkan secara puitis ya. Bagaimana eh, apa Sungai Yordan berbalik ke hulu ya. Laut melarikan diri, gunung-gunung lompat-lompat dan juga bukit-bukit ya. Nah, ini unik ya, penggambaran dari kitab Mazmur ya, secara puitis digambarkan bahwa penyelamatan Allah yang luar biasa atas umat-umat atau bangsa Israel dari perbudakan Mesir gitu ya, ketika menuju ke tanah Kanaan. Ya. Dan Mazmur pasal 114 ini menggambarkan pembebasan ilahi melalui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta atas kekuatan alam. Ya, bayangkan laut bisa melarikan diri. Ya, ini puitis sekali ya. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat, gitu kan? Artinya apa? Bahwa ketika bangsa Israel menuju tanah Kanaan, itu kan melewati alamnya, benar-benar natural, alami. Mereka melewati padang gurun, gunung, bukit, laut, dan Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara apa? Contohnya laut Teberau, laut Merah dibelah oleh Tuhan, dan itu menunjukkan keselamatan, penyelamatan dari Tuhan bagi umat Israel, gitu kan? Sungai Yordan, gitu kan? Ya, kita bisa baca juga kisahnya, gitu kan? Jadi bahkan alam yang manusia aja susah sekali untuk kontrol,
itu Tuhan berdaulat atas kekuatan Allah, ya. Dan nyatanya bagi banyak anak Allah di skala zaman, bahkan di zaman sekarang ini, jalan menuju Yerusalem surgawi itu penuh dengan bahaya. Ketika kita sedang dalam perjalanan rohani menuju uh, surga, perjalanan iman menuju surga, itu banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi bagaimana Tuhan yang telah menenangkan badai laut, ya, di Matius pasal 8, itu membuktikan penyertaan Tuhan bahwa gereja, saya dan saudara tidak perlu takut karena dia telah mengalahkan dunia, gitu kan. Dia berkuasa atas dunia ini, berkuasa atas setiap permasalahan di dunia ini, setiap badai kehidupan di dunia ini. Dan harusnya kita tidak perlu takut, ya, atas perbuatan besar Tuhan. Mungkin kita sering, kita bahkan sekarang mengalami masalah yang besar, tapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Baik itu uh, susah dalam bisnis kita, pekerjaan kita, pendidikan kita harus ingat bahwa Tuhan berdaulat atas apapun di dunia ini. Jadi kita perlu hanya percaya saja sama kuasa Tuhan, ya. Perbuatan besar Tuhan atas nama umatnya seharusnya menghilami seluruh bumi untuk gemetar di hadiratnya. Mazmur pasal 114 ayat yang ke-7. Arti gemetar itu bukan takut karena sosok yang horor, gitu kan, ya, atau yang mengerikan. Tapi gemetar di sini harus dipahami bahwa sebuah pengakuan dan penyembahan kepada Tuhan, dan itu bukan ketakutan, ya. Mazmur 96 ayat 9. Dan dengan Tuhan di pihak kita, orang percaya tidak perlu takut, ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah pembebas kita dari segala dosa kita, ya. Kecaman-kecaman yang hadir dalam kehidupan kita, bahkan masalah-masalah terberat apapun yang kita hadapi sekarang ini, ya. Kiranya Tuhan sebagai pembela dan pembebas ini selalu kita resapi dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.